Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Suqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Mungdiri dan kita sudah sampai pada Kitabul Munafikin. Terus nggak? Kitabul Munafikin, kitab tentang orang-orang munafik. Munafik itu diambil dari kata-kata nafak yang artinya lubang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, au nafaqan fil ardi, atau engkau membuat lubang di bumi. Maka munafik kenapa disebut munafik? Karena menyerupai tingkahnya suatu binatang yang dia itu punya lubang. Kalau dia merasa bahaya, dia akan masuk ke lubang tadi, tapi hanya menyembunyikan sebagian badannya. Sebagian badannya masih di luar. Sehingga persembunyiannya itu sama sekali nggak berguna. Karena masih kelihatan sebagian badannya. Nah, munafik juga begitu, menampakkan Islam tetapi sebenarnya menyembunyikan kekafiran. Maka disebut munafik karena menyerupai tingkahnya binatang yang masuk nafak tadi. Dan hari-hari ini istilah nafak ini sangat populer gara-gara perang Gaza dengan Zionis karena ada angfak Gaza ya, apa namanya? Apa namanya itu? Bukan lubang ya, yang dilubangi oleh saudara-saudara kita di Gaza itu. Nah, maka itu disebut nafak atau angfak. Sehingga istilah munafik ini mencela kepada orang-orang munafik seolah-olah kok kamu seperti binatang itu, tingkah binatang yang semestinya tidak ditiru. Kemudian munafik itu ada dua macam, ada nifak amal, ada nifak i'tiqad atau nifak takzib. Nifak amal itu hanyalah amalnya saja yang munafik, tetapi hatinya tidak munafik. Kalau nifak i'tiqad atau nifak takzib itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Semua ayat-ayat yang bicara tentang munafik itu maksudnya adalah munafik hati atau munafik yang mendustakan ajaran Islam, mendustakan adanya hari kiamat. Babun fi qawlihi ta'ala idza ja'akal munafiquna ila qawlihi hatta yanfaddu. 1938 wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin asaban nasa fihi shiddatun faqala Abdullah bin Ubay li ashabihi. Ini Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik yang populer. La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu min hawlihi. Qala Zuhairun wa hiya fi qiraati Abdillah. Jadi dalam qiraahnya Abdullah bin Mas'ud itu ada tambahan min hawlihi. Kalau qiraah kita kan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Sudah tidak ada kata-kata min hawlihi. Tapi qiraah Abdullah ini adalah qiraah yang tidak mutawatir sehingga tidak boleh untuk dibaca sebagai Al-Qur'an. Hanya saja jadi namanya adalah qiraah syadzah. Nah, hanya saja qiraah syadzah itu bisa digunakan sebagai tafsir. Sehingga ini kalimatnya sudah benar ya, yang faddu min haulihi, supaya mereka bubar dari sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala la irja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Yang dia maksudkan a'azzu adalah dia sendiri, dan yang dia maksudkan adzal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ucapannya ini sudah tampak bahwa dia seorang munafik sebagaimana Allah katakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti munafik. Qala fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidzalika fa arsala ila Abdullah bin Ubay fa sa'alahu fajtahada yaminahu ma fa'ala. Maka dia bersungguh-sungguh dengan sumpahnya bahwa dia tidak melakukan, maksudnya tidak mengucapkan ucapan tadi. Jadi dia mendustakan perbuatan dirinya sendiri. Ini tingkahnya orang munafik yang tidak takut terhadap dusta. Kalau orang muslim takut terhadap dusta karena termasuk dosa besar. Faqala kadzaba Zaidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fawaqa'a fi nafsi mimma qaluhu shiddatun hatta anzalallahu azza wa jalla tasdiqi idza ja'akal munafiqun al-ayah.
Qala thumma da'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyastaghfir lahum qala falawaw ru'usahum. Mereka malah menggelengkan kepala mereka, tidak butuh kepada pengampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh rawi wa qawluhu ka'annahum khusyubun musannadah wa qala kanu rijalan ajmala syai'in. Ini kata-kata kanu rijalan ajmala syai'. Orang-orang munafik itu orang-orang yang ganteng-ganteng. Ini bukan penjelasan dari kata-kata ka'annahum khusyubun musannadah ya. Tapi penjelasan dari idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kenapa? Karena kanu rijalan ajmala syai'. Nah, seringkali seperti ini disampaikan oleh perawi untuk meringkas. Karena ka'annahum khusyubun musannadah ini bagian akhir dari ayat. Sementara yang ditafsiri adalah bagian awal dari ayat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, tafsirnya kanu rijalan ajmala syai'. Ya, tapi dia sebutkan ayat terakhir sebagai peringkasan. Babun fi i'radil munafikin an istighfari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang berpalingnya orang-orang munafik dari istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Fadhal. Barang siapa yang naik ke bukit yang disebut Bukit Murar, maka dia akan digugurkan darinya dosa-dosa sebagaimana digugurkan dari Bani Israel. Jadi Nabi menghasung orang untuk naik. Ya, nanti kalau naik maka nanti akan digugurkan dosa-dosanya. Dan ini Thaniyatul Murar, ini nama satu tempat ya. Dan Murar itu diambil dari kata-kata Syajarul Mur, karena di situ banyak pohon-pohon yang pahit sehingga disebut sebagai Thaniyatul Murar. Seperti Saniyatul Wada'. Kenapa disebut Saniyatul Wada'? Karena orang-orang kalau safar, pisahannya itu berpisahnya dengan keluarga di tempat tersebut. Maka nama karena ada sebabnya. Fadhal. Khazraj. Tatamman nas, kemudian berkelanjutan manusia, yaitu maksudnya bertubi-tubi mereka mengikuti Bani Khazraj naik ke sana. Fadhal. Latan lahu ya. Jadi dia orang munafik, dia memiliki onta yang merah. Kemudian dia sedang mencari-cari apa namanya barangnya yang hilang. Ketika disuruh untuk datang supaya dimintakan ampun oleh Nabi, dia mengatakan, saya nemukan barang hilang saya lebih bagus daripada saya dimintakan ampun oleh Muhammad. Meremehkan apa? Dosa. Maka sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud bahwa orang munafik itu bedanya dengan orang muslim. Kalau orang muslim terhadap dosa seolah-olah dia berada di tepi gunung dan dia khawatir gunung itu akan jatuh kepadanya. Tapi kalau orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat yang menempel pada hidungnya, kemudian dia gusah pergi selesai. Nah, sehingga karena menganggap dosa itu sesuatu yang remeh, dia pun tidak peduli yang memintakan ampun siapa, apakah Nabi Muhammad atau siapapun, dia nggak peduli sama sekali. Kemudian kata-kata yang syudu, ini perlu dibedakan antara yang syudu dengan yung syidu. Kalau yang syudu itu adalah mencari barang yang hilang. Tapi kalau yung syidu itu mengumumkan barang yang hilang. Jadi misalnya saya nemukan barang hilang, ya, kemudian saya iklankan, itu namanya yung syidu. Babun fi dzikril munafikin wa alamatihim, bab tentang orang-orang munafik dan tanda-tanda mereka. Fadhal. Yang dimaksud kita lakum ini adalah perang terhadap orang-orang yang menyelisihi Ali bin Abi Thalib. Karena Ammar ini masuk dalam kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Fadhal.
Tidaklah Nabi memerintah kami sesuatu yang beliau tidak memerintah kepada manusia semuanya. Artinya tidak ada sesuatu yang dikhususkan oleh Nabi kepada ahlul baitnya Nabi. Enggak ada ya. Wahyu itu semuanya untuk manusia. Ya. Samaniyatun minhum, 8 orang dari mereka, orang 12 munafik tadi, takfikahum, mencukupi engkau dari mereka, at-tubailah. Nah, tubailah ini ditafsirkan oleh hadis itu sendiri, yaitu sirajun minan nar. Satu nyala, satu lampu atau satu nyalaan dari api, yadharu fi aktafihim, yang muncul pada katif, yaitu tulang belikat mereka, tulang punggung, atau yang cuma sehingga nembus fi atau nampak ya, yang cuma itu yadharu, muncul atau nampak, min sudurihim, pada dada mereka. Jadi maksudnya nembus sampai ke dada. Itu matinya dengan sebab seperti itu. Nah, inilah 12 munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuat makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah pun membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Dan dari hadis ini diambil pelajaran bahwa munafik itu sebenarnya kafir karena la yadkhulunal jannah, tidak bakal masuk surga. Nah, yang dimaksud tidak bakal masuk surga, kekal di neraka, itu adalah orang-orang munafik yang munafiknya munafik takdzib tadi. Tapi hanya munafik amal, yaitu kalau bicara dusta, kalau berjanji menyelisihi dan seterusnya, itu bukan munafik yang diancam kekal di neraka. Babun fil munafikin lailatul aqabah wa adadihim. Bab tentang orang-orang munafik di malam Aqabah dan jumlah mereka. Nah, istilah malam Aqabah ini bukan malam Aqabah yang sering tenar itu ya. Kalau Lailatul Aqabah itu kan yang tenar itu kan Rasulullah bertemu dengan beberapa sahabat Nabi dari Madinah karena mereka mengajak Nabi untuk hijrah ke Madinah. Kemudian berjumpa di Lailatul Aqabah, bukan itu maksudnya ya. Ini Aqabah lain, karena Aqabah itu kan artinya jalan di gunung ya. Sehingga Lailatul Aqabah yang itu disebut Lailatul Aqabah karena terjadi di dekat gunung. Demikian juga di sini istilah Lailatul Aqabah juga karena terjadinya di lereng gunung. Waalaikumsalam. Hadis 1941. An Abi Tufaili radhiyallahu anhu qala kana baina rajulin min ahli al-aqabati wa baina Hudzaifah ba'du ma yakunu bainan nas. Ini maksudnya bertengkar. Faqala anshuduka billahi kam kana ashabul aqabati. Yang dimaksud ashabul aqabah ini adalah orang-orang munafik yang mereka bermakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara ngepet atau mepet kendaraan Nabi supaya Nabi jatuh dari jatuh ke jurang. Faqala lahul qaumu akhbirhu il sa'alaka. Qala kunna nukhbaru annahum 14. Fa in kunta minhum faqad kana al-qaumu 15. Wa asyhadu billahi anna 12 minhum harbun lillahi wa lirasulihi fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nah, jadi 12 yang dimaksudkan pada hadis sebelumnya tadi itu kelengkapan dari ashabul aqabah ini, atau sebagian dari ashabul aqabah yang jumlahnya 14 ini. Wa anzara thalathatan, karena Nabi memaafkan 3 orangnya. Qalu ma sami'na munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala alimna bima arada al-qaumu wa qad kana fi harratin. Harrah itu adalah satu tempat yang banyak batu-batu hitamnya. Famasya faqala innal ma'a qalilun fala yasbikni ilaihi ahadun. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
airnya sedikit, jangan ada yang mendahului saya. Tapi namanya munafik ya tidak akan peduli terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajada qauman qad sabaquhu fala'anahum yawma idzin. Ini kejadiannya Ashabul Aqabah ini adalah pada saat Nabi pulang dari perang Tabuk. Jadi mereka sudah merencanakan ini Nabi pulang dari perang Tabuk, perjalanan yang sangat jauh kan, sekitar 1 bulanan mungkin ya kalau naik onta. Nah, maka mereka mengambil kesempatan itu pulang dari Tabuk untuk memepet Nabi SAW dan beliau dijatuhkan dari jurang. Tapi Allah menjaga Rasulullah SAW sebagaimana dalam ayat Allah katakan, Wallahu ya'asimuka minan nas. Babun mathalul munafik kasyatil a'irah bainal ghanamain. Permisalan orang munafik seperti kambing yang bingung di antara dua golongan kambing. Ini maksudnya tafsiran untuk kalam Allah dalam Al-Quran. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Surat apa itu? An-Nisa ayat An-Nisa ayat 143. Sa'ir tadhab ya. Dia pergi ke kelompok ini sekali dan kelompok ini sekali. Bingung gitu. Kadang ketemu kaum kafir maka cocok dengan mereka, tapi kalau ketemu orang-orang munafik ya khawatir dibunuh, maka mereka mengatakan amanna. Babu ba'thir rihi syadidah limautil munafik. Bab diutusnya angin yang kencang gara-gara matinya orang munafik. Ini saya cari munafikun azimun ini siapa, tidak disebutkan dalam syarah ya. Bisa jadi ya Abdullah bin Ubay bin Salul, bisa jadi juga yang lain. Karena tokoh munafik tidak hanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini hadis termasuk dalail nubuwah karena Rasulullah SAW menginformasikan sesuatu yang beliau tidak melihatnya tetapi sesuai dengan fakta. Karena beliau kan di luar Madinah, nggak tahu kalau ada orang munafik yang mati di sana karena belum ada WA saat itu. Kemudian yang dimaksud tadfinar raqib, menimbun orang yang berkendara, ini saking kencangnya angin sehingga membawa pasir ya, karena di padang pasir kan penuh pasir. Nah, kalau sudah pasir ke bawah dengan angin kencang ini sampai bisa terbawa banyak sampai menimbun orang yang berkendara. Bayangkan ya, berkendara tertimbun ini berarti pasirnya sangat banyak sekali saking dahsyatnya. Bab syiddati adzabil munafik yaumil qiyamah, bab dahsyatnya siksaan bagi munafik besok pada hari kiamat. Ini penjelasan dari kalam Allah. Allah mengatakan yaitu innal munafiqina fid darakil asfali minan nar atau fid darki, dua qiraah ya. Ra-nya boleh di fathah, boleh di sukun. Fadhal. Hadzainika maksudnya dua ini ya. Hadzani. Muqaffiyaini. Ya, sabda Nabi berhenti sampai al-muqaffiyaini titik. Nah, kemudian siapa itu rokibain? Ya, dijelaskan li rajulaini hina idzin, yaitu dua orang yang waktu itu berkendara dari sahabat Nabi SAW. Nah, yang dimaksud sahabat Nabi di sini orang munafik ya. Nah, kok disebut sahabat Nabi ya karena kelihatannya bersahabat dengan Rasulullah SAW. Jadi menghukumi sesuai dengan zahirnya.
Yang dimaksud muqaffain itu yang kembali. Dari kata-kata qafa yaitu apa namanya? Tengkuk, ya, dia mengembalikan tengkuknya alias apa? Kembali. Maka Rasulullah SAW ketika melihat ada orang mau'ukan yang sedang demam, kemudian demamnya sangat dahsyat, Rasulullah komentar, ada yang lebih dahsyat panasnya itu besok di neraka. Babun fi nabdhil ardil munafiqal murtadda wa tarkahu manbudhan. Bab tentang melemparnya bumi terhadap munafik yang sudah murtad dan membiarkannya dalam keadaan terlempar. Ini Rajulun Bani Najjar, saya cari juga tidak disebutkan dalam syarahnya. Nah, ini contoh qara'a yang bermakna hafal. Karena qara'a bisa bermakna membaca, bisa hafal. Betul. Fama labitha, dia tidak tinggal lama, an qasamallahu unuqah, bahwa Allah meremukkan tengkuknya. Ini kali kinayah bahwa dia mati. Tidak harus tengkuknya mati. Tapi ini ungkapan orang Arab, karena mereka menyebutkan mati dengan banyak ungkapan ya. Mata, halaka, qasama unuqahu, dan lain-lain. Nabadathu. Ya, jadi ini karena dosanya sangat besar, maka hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala juga sesuai dengan tingkahnya. Dia sudah pernah menulis wahyu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pernah Islam, kemudian murtad nih. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya, ini mirip dengan Abdullah bin Khatal ya, yang dia juga penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian murtad, akhirnya malah membeli budak-budak wanita yang suka nyanyi, kemudian disuruh nyanyi yang isinya mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya oleh Nabi disebutkan dalam 9 list orang yang list 9 orang yang harus dibunuh ketika Fathu Makkah, sehingga dia ketakutan, kemudian bergantungan dengan apa namanya kiswah Ka'bah supaya tidak dibunuh. Tapi oleh Nabi SAW beliau fatwakan tetap harus dibunuh karena dia tingkahnya yang sangat kurang ajar tersebut. Sampai di sini sudah selesai kitab tentang munafikin. Kita lanjutkan kitab baru, Kitabu Sifatil Qiyamah.